Ini jam 9:03. Telat 3 menit. Kita ditikum harusnya jam 9. Nah, itu Mas Mo. Mas. Long skray. Ada gunting pita. Gunting pita. Siap. Yuk. Yuk. Wih, kita mulai start nih. Jam 10.53 kita menuju ke Honeymoon Camp. Oke, Jens, ini jadi kurang lebih ada 7 atau 8 motor ya. Ya sekitaran segitulah. Kalau orang ada 13-an. Kayaknya mau ngambil jalan Sumarekon. Gua nggak tahu deh. Planningnya mau gimana? Ikutin aja leadernya. Pokoknya 60 sama motor, kalau nggak sama motor 40. Nah, 40 kali sekian. Ini jalannya licin, jalannya sempit. Cuaca hari ini bener-bener panas banget. Panasnya itu bukan panas yang biasa ya, panasnya itu nembus gitu. Mau pakai jaket kepanasan, gak pakai jaket juga kepanasan, jadi serba salah nih. Gue ini jadinya kaosan aja nih, untungnya tangan panjang. Kalau pakai windbreaker panas banget, gila. Begitu macet juga nih. Wih, panas-panas gini enak ya main di kali. Aduh, ingat masa kecil gue tuh main di Kali Ciliwung, berenang hampir hanyut. Pengalaman yang gak dilupain ya sampai sekarang. Hampir mati waktu itu, gue untung masih selamat. Ini kita masuk area Katulampa, daerah Katulampa, Bogor. Nah, di sini yang terkenal itu Bendungan Katulampa ya. Jadi kalau Katulampa udah debit airnya tinggi, terus dibuka, Jakarta auto banjir. Ih, keren ya. Jadi kayak wisata air gitu. Gue baru lihat loh. Oh, seru ya.
main becek-becekan gitu di kali. Ini inisiatif warga kayaknya deh. Lucu banget tempat berenang-berenang gitu ya. Tuh, anak-anak pada berenang di situ. Asik banget arung jeram. Nah, ini bendungan Katulampa nih. Nah, kita lihat bendungan sini. Pas-pasin aja. Oh. Ini gue orang Bogor ya. Walaupun Bogor ya Bogor pinggiran Cibinong, tapi gue baru pertama kali langsung melihat bendungan Katulampa sedekat ini. Ini baru pertama kali. Ternyata begini ya tempatnya. Baru tahu gue. Oh, kita muter balik. Terbalik. Ayo. Kita lewat jembatan yang kecil. Pokoknya my trip my adventure lah. Gaskeun. Awas nih barang jatuh nih. Perdana banget gue lewat sini. Baru tahu juga ada jalan untuk nembus ke sana lewat Katulampa. Wow, jalannya seru. Hati-hati juga sih tapi. Kita udah sampai di Vimala Hills. Mau lewat mana kita nggak tahu, lihat aja deh. Oke. Kayaknya mau patah ke kanan nih. Sebenarnya nggak boleh ditiru ya, karena emang patahannya dadakan banget. Bensin. Apanya? Oh iya, bunyi tuh. Ketek-ketek pernya ya. Jalannya lumayan, elevasinya tinggi juga nih.
Entah bisa nanjak apa enggak mereka. Oke, gas slow lagi. Waduh, baterainya tinggal 14% nih. Ya pokoknya kita ginilah rutenya. Jalan lewat Kopidau. Berdebu banget. Jalan. Mogok, mogok. 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 Los. Oh, bisa, dah jalan. Bisa juga. Nah, ini di kiri adalah Kopidau. Dia cafe resto. Yang sini kanan Sanmon. Cuacanya udah mulai dingin-dingin nih. Tuh, udah ada tandanya Puncak Halimun Camp. Kita naik lagi ke atas. Kuat lah. Jalannya mulai berbatu lagi. Kabutnya keren. Wah, lihat tuh kabutnya keren banget. Tebel. My trip. Mau join, jangan lupa iuran. Rice cooker aja bawa tuh di Dika itu punya gede kan rice cooker sih. Kantong ajaib. Sebelum ada Islam di Tatar Sunda ini ada Sunda Wiwitan. Terus ada satu agama gue lupa namanya. Kapaitan. Itu kan Jawa ya? Enggak, Sunda. Siapa? Kapitayan. Kapitayan. Itu Sunda. Kapitayan itu menyembah satu Kapitayan Tuhan. bukannya binatang tuh yang lucu itu? Apa ya? Kapibara. Jauh banget anjir. Anjir. Good job Ales. Good job Ales. Jokesnya sama ya? Satu frekuensi. Kirain kepiting. Jauh banget anjir. Jauh, Bro. Tapi apa bener kalau kepiting dia dipotong namanya jadi kepotong? Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Aduh, di angin lucu. Tapi enggak, dulu di Sunda yaitu agamanya Kapitayan. Kapitayan itu menyembah satu Tuhan. Terus udah gitu yang lu percaya tidak percaya,
kalau di Islam ada mihrab kalau di masjid ya, tempat imam. Di Kapitayan juga sama. Oh gitu. Ada Itu dia dari pakai Bogor? mihrab. Sunda. Bukan Pulau Jawa ya? Bukannya dari Agama Ambon? Jawa. Enggak. Jawa. Enggak. Ambon itu asalnya dari Ambon Itu tau? kan Enggak, yang ini sih. semua. apa? Itu Sabda yang di enggak Sabda Palon. dinding-dinding di sekolahan Kapitayan. SD dulu. Jawa. Kapitayan Tengah, Jawa Patin Timur, juga. gitu. Kapitan. Bercanda bapak-bapak sekali. Yang patungnya begini ya? Balik lagi dong tadi Bang, kumaha Bang eta Bang? Kerbasa gitu. Iya nggak tahu, maksudnya mungkin gua nggak ngerti ya. Yang jelas itu ya hampir sebulan dan gua selalu awalnya tuh cuek gitu ya, masih cuek. Tapi itu tuh ya kita ngobrol mau gue cuman dengan si Dika ngobrol, mau kita banyakan gini, itu di kuping tuh grenyem tuh kayak ya Egi. mungkin Egi sama kali. Lagi sama kali. Nah, makanya gue nangis lagi sebenarnya kayak gitu karena Serius. yang waktu di rumah siapa sih? Tendi. Tendi ya? Tendi. Itu juga begitu kan? Iya. Ada gerenyem kan? Enggak, itu penyebabnya apa Gue ini? nggak ngerti. Dengar-dengar katanya ada kasih tas sampai gitu apa gimana? Oh gak ngerti ya, kalau kayak gitu gak ngerti. Jadi Yang ada jelas diguna-guna pacar muda gitu. nggak ngerti bah. Gue karena berpikir pada saat itu maksudnya nggak usah, karena gue nggak merasa lagi gimana ngerasa lagi. Pas hilangnya gitu pas lu udah nggak sadarnya gimana? Yang udah Nah masuk rumah si Egi tuh di mobil gue dan si Ico, udah nggak enak udah tuh. makin nggak enak. Udah nggak enak. Pas masuk pintu langsung kan masih di pintu yang belakang itu ya, yang masih dari samping itu. Mah ini nggak enak nih yang masuk tuh saya kamar mandi kan masih ya. Wah ini makin nggak enak tuh, capek kali kata si Modul, tidur dia masih Ica, yuk kata si Ica nonton bola lu ya. MU mana? Mau nonton, ayo udah nonton yuk kan ke atas. Naik ke atas tapi udah capek gue, udah nggak kuat nahan aja udah. Nah gue tangga terakhir karena gue ngeliat TV itu masih sadar. TV gede yang di dekat di tangga. Terus set gue naik, pokoknya seingat gue ya, menuju ke duduk itu gue udah nggak ngeh aja. Duduk itu udah nggak, si Ico nyalain TV gue udah nggak ngeh aja. Pokoknya udah di situ blank. Udah blank aja udah. Sadar itu gue pegel, capek. Tapi masih di situ ya? Gue nggak ngerti masih di mana. Enggak, maksudnya pas lu sadar teh masih di rumah Egi gitu. Nah kan nggak tahu, katanya dibawa-bawa. Gue Di kasur, di kasur. Dikebawahin. Dikebawain. Bawahin dipindahin. Kan Bawah. tadinya tidurnya kan di Lantai bawah kursi, ya, tapi kursi dikebawahin ke lantai. Iya, yang sofa. Tidurnya kan tadinya di kursi Nah, ruangan kayu itu. Gue tidur aja posisi maka gue bilang tangga terakhir tuh gue udah nggak sadar aja. Gue cuma inget kan tangga gini ya, tak gitu ya. Pas mulai ke atas gitu gue udah nggak ngeh sama sekali. Skip aja udah. Jadi waktu pas gua jemput Pagenda itu kan, si abang tuh udah gitu kan, gua jemput di telepon, jemput Pagenda. Ke dokter Holid dulu kan awalnya. Ya, dokter Dikiranya Holid, sakit. iya. Ingat Iya, dokter banget Holid. tuh. Bikin bete. Dikira Bukan sakit. bidang saya kata dia. Iya, Hmm, coba nah. tuh ke orang yang depan komplek tuh ada tuh yang bisa kalau nggak salah gitu. Akhirnya ke Nah, Pagenda. iya akhirnya kita manggil Pagenda. Nah, Pagenda awal itu udah bilang, ini mah Akina. Waduh, gua bilang. Padahal Apa nih? kenal enggak, tahu enggak, Dan jauh posisinya. jauh di rumah. Tanah Baru sama Cibinong kan, dia udah ngomong kayak begitu. Nah, begitu dibawa, ya itulah. Nah, maksudnya ya apa ya, percaya nggak percaya lah. Mungkin kalau dulu ada kamera bisa direkam ya dulu ya. Ya nggak kerekam Viral juga. Oh iya, viral ya anjing. Juga karakter nonton. Kan dulu kan sofa ya, sebelah Iya. kirinya sofa, si abang rebahan. Sebelah sini tuh ada bangku dua nih, gue di bangku nonton. Dia rebahan, nonton baru bentar itu baru Jeda berapa menit dari Baru mulai. gak lama dari situ. Ya, kita bertiga di atas waktu itu. Oh, lu di atas juga? Heeh. ada lu juga? Abang, kenapa? Abang gua kenapa? Iya, lari wae. Ini wae. Asli bener, itu bener-bener nggak kan gue nggak tahu ya. Kan sambil si abang keluar darahnya di mulutnya kan. Terus Karena kegigit. Karena digigit kan. kegigit. makanya makin panik kan dia. Abang gua kenapa, Bang? Dia ngegigit Dan gue bibir nggak tahu kan. ya itu sini gue nggak tahu itu apa kejadiannya itu ya setelah gue ditepak atau sebelum gue lupa deh. Ditepak apaan?
sholat. Lagi sholat ditepak. Iya yang di Sinang Barang. Senang barang dia. Mana mah kan ayo wae ti SD. SD ngelihat apa yang santet itu loh. Oh ya. Api atau apa Saat- ngirim gitu. Kalau si abang ngada-ngada nih ngadi-ngadi ya. Kok dia bisa ngelihat itu bola api gitu ngelewat. Dan itu Ternyata dua kan setelah bertahun-tahun remaja dewasa tahu itu teh ternyata Iya. kiriman kayak gitu ya. itu tuh Dia gue ngelihat. jadi atau ya gue nggak ngerti lah ya, gue kan gue maksudnya bukan mendinai ya di keluarga kita ada kayak gitu, gue nggak buka, cuman gue merasa nah itu gue lagi jalan balik dari rumah Bu Rosadi dari warung aja pokoknya. Iya karena kamu. Uji turun ya. Udah gelap karena udah Kabut lewat. Anjir POV-nya serem amat sih, ada kabut-kabut lewat anjir. Iya. Oh, jangan terlalu gitu juga lah. Kan dia real kan emang begitu. Real. Emang bener ya, maksudnya emang bener itu keluarga kita teh seperti itu. Apa tuh? Apa tuh? Ayo, Ada wae. aja, ada Gua- aja. Dik lu gitu kan? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah ngalamin yang Di gua Di senyum aja. Ayo apes, apes di gua juga nggak ada. Mau nggak, gua nggak juga yang terlalu gimana. enggak, gua di Tapi si Arka gua di amit-amit ya. Yang Di isu yang itu tuh yang kering. yang kering. apaan mau? Di jongin gitu gua belum pernah. Tidak sampai sejauh itu. mau berarti. sesuaraan mah pernah. Sesuaraan, rasa mah pernah. yang itu yang Rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada itu mah. yang bola santet gitu itu di depan mata dan terus di imaman. Oh, gua kalau imam pernah. Wah Kali. itu ajib itu bos. Lu sering Kayak mewah. ngulang meren. Hah? Sering ngulang. Ngahultar. Gua habis beberes rumah. Coba ya. Gua mikir nggak kepikiran apa ya, habis dikontrakin. Gua mau di sini, gua mau tinggal di sini, sayang rumah. Ngomong sih mah, beresin rumah ya, beresin ya tuh. Udah kan bala ya, gua ngepel sendiri. Maghrib, udah balik nggak ngerasa gimana. Terus gua matiin lampu belakang habis wudhu, gua matiin kan, tek, gua setel lampu tengah. Tek. Sholat ada sejadah karena kan gua mikir ada sejadah, gua mungkin sejadah yang kontrak ketinggalan satu gua ngerti. Gua gelar lah tuh sejadah kan. Udah hawa dipinjem. Gak gimana, Aing eta meureun gitunya. gak gimana gua. Pokoknya pas kerasa berubah hawa itu pas Allahu Akbar dalam hati ya. Gua belum ngerasa gimana. Allahu Akbar itu tuh gini nih. Asal itu sih ya. Itu maksudnya teh Ditepok, kerasa. ngarasain apa bener? Kerasa gitu gini. Belah sini nih. Tak aing nih hayang ini dengkul ada di sini nih. Haji lemas cuy. Gua Dilanjut. Lanjut. Gua masuk gini, gua merasa Assalamualaikum. nah itu. Jadi pokoknya selama itu setelah ditepok, gua baca Al-Fatihah itu ayat rakaat pertama itu lama. Ini gua lanjut, kalau gua nggak lanjut gua kalah, gua mikir gitu ya. Itu Egonya. saat apa? Hah? Saat apa? Maghrib, Zohir berarti langsung. Pas habis tepok. gua langsung imam. Iya, langsung zohir. Langsung diladamin. Nah, tapi itu mikir lama gua. Anjay. Lama gua langsung baca gitu? Kalau kalah, kalau gua lari atau ini gua kalah. Langsung gua baca. Dan itu sepanjang sholat. Itu kan Rakaat pertama. dari A sampai habis. Nah, kan gua Ya berarti kan lu udah Allahu Akbar. udah kalau Akbar. Ada Pak, tepok. pak. Bung. Itu lama gua mau Al-Fatihah lama. Gua imaman. Oke, imaman gua langsung ucap sampai mau ruku pertama. Anjir, aing ningali geber kan ya, itu lucu. Tapi Allah. Tunduk gua melekin. Enggak ada. Ya, jadi gua nggak tahu deh khusyuk apa enggak, gua udah nggak mikir ya. Sampai pas mau salam ya. Mun aing nengok aya pingsan isukan parosadi assalamualaikum enggak, pintu kebuka paling gitu ya. Aing mikir wah gua mikir terpahitnya tuh gua udah buruk-buruk kan. Pas kanan assalamualaikum. Alhamdulillah. Ke kiri lila tuh lama mikir. Wah, teh bodo amat dah udah. Pasti kayak gitu doang. Assalamualaikum. Enggak ada. Salam terakhir beres.
hilang udah normal bos, kagak ada gimana rasa gua aja, gua bilang yoi. Jadi Bolak-balik nih cuma kan. Kok lila sih aja. tapi enggak, gua pernah, jadi gua dulu pernah belajar ngaji lah zaman dulu teh ya di Omidin ya, belajar ngaji. Nah itu kan gua agak kelelewihan jadinya ya, jadinya akhirnya jadi rada aneh deh ya. Itu gua pertama kali sama kayak si abang, itu pertama kali subuh, itu gua sholat subuh. Kalau gua sholat subuh dan lu kan ruangan terbuka ya, aing mah tukang ngeunana naon, tukang ngeunana lamari bro, ditepok pok gitu, ditepok terus jadi imam gua. Tapi gua tahu nggak mungkin ada orang karena di belakang gua lemari, gua pikir gua pikir ya sudah saja gitu ya. Tapi gua nggak pada saat itu gua nggak yang takut, enggak. Gua mah Gue berani. lawe gitu, karena gini permasalahannya gini bro, gua bukan belajar ya, waktu dulu sama si Omidin Lu menginginkan belajar. ya gitu. Jadi gini Yang sakti lagi. ya, kenapa gue bilang lebih, karena akhirnya gue melakukan segala sesuatu nggak semata-mata lillahi ta'ala, itu yang salah. Karena kan gini, batas antara Lillahi ta'ala dan ya agung iman dan tidak itu tipis ya, dengan syirik itu tipis. Nah gue pada saat itu nggak 100% lillahi ta'ala, karena yang sakti anjir gitu kan. Gue belajar kayak begitu tuh segala macam. Jadi gue nggak yang takut kayak si abang, gue tahu gitu. Gue jadi nggak yang gue enggak, tapi gue Malah Ya. excited ya. Asik. Berarti enggak sih, nggak excited, enggak. Cuma gini, Ini yang gua mau. Akhirnya. kalau si abang posisi rumah kosong sendirian, dan image rumah komplek Gudul kan ya, Ya gua karena tahu. lu nggak tinggalin kan. enggak emang enggak gini tuh. Emang horor. Si Opang, bukan Opang lu ya Pang ya, rumah Opang anaknya Pak siapa sih si Opang teh? Mulyadi Mulyadi, Ah, si Opang Mulyana, anaknya Mulyana. Mulyana. Itu teh gue lagi nongkrong di rumah si Abah Udin, rumah si Adit. Datang we dan temannya, "Bang, eta aki mana dihareupeun ieu mah?" Coba. Modal aing rek balik kumaha. Itu masih waktu masih ada pohon mangga. Aki Bang, maut, bro. Bang, eta aya aki nangguan. Aki nu mana, Pang? Aki aing bodana geus cenah teh. Itu nya gua mikirnya si Ake. Oh, si Ake. Ciri-cirinya kos kumaha? Kieu-kieu, oh beda anjing. Oh, beda. Bang, seriusan Bang. Gua sampai disuruh nginep itu. Lu nginep aja. Ah, enggak ada, gua balik aja enggak apa-apa. Lu tahu nggak sebelum Hollywood jadi dulu, Bondok, Bon. itu tuh banyak orang lewat-lewat. Dan gue takut akhirnya. Sampai akhirnya gue bilang sama Om Idin, Om udah deh, saya berhenti aja, udahan aja ya, sama almarhum dulu Om Idin kan. Udah deh, nggak kuat. Gue bilang itu nggak kuat. Gue kan dulu pacaran bukan zaman sama Teh Suci. Pacaran bukan nonton, pengajian. Gila hebat gak tuh gue sampai sebegitunya. Cuma gue jadi ke orang gila, gitu kan. Jadi tahu lah gue akhirnya kan karena gue nyari, jadi gue nggak yang terlalu takut gimana. Cuma kesini sininya Nggak jadi salah. iya gue jadi mikir, wah ini salah nih gitu kan, ini gue salah nih kayaknya nih. Terus udah gitu udah mulai terlalu jadi terpengaruh, gimana sih, terpengaruh gitu loh. Guanya terpengaruh, guanya kebawa gitu. Wah ini salah nih, gue bilang. Percaya nggak kalau misal ada orang bilang, nih saya buka mata batinnya, percaya nggak? Enggak sih, enggak tahu gua. Gua enggak tahu. Percaya nggak? Di sini saya buka nih mata batinnya biar bisa ngeliat yang begitu, percaya nggak? Nggak percaya? percaya. Percaya? Gua enggak tahu sih soalnya. Kalau gua percaya, karena gua dibegituin. Gua nggak tahu itu gua dihipnotis, disuges atau gimana, tapi gua lihat. Dan itu terjadi sama gua. Makanya gua cerita. Gua nggak terlalu yang takut karena begitu. Nih, Ini kan udah kosong nih ya. dibilang. Dan gimana orang nggak percaya sih? Sekarang begini. Lu mau gini segala macam. Nih baca Al-Kahfi 1000 balik lu
baca Al-Kahfi 1000 balik, Bang, ntar masuk ke sini biar agak panas. lu zikir 1000 kali. Oh, Lu zikir 1000 kali. Ya kan? Al-Kahfi lu baca 1000 kali dia bilang. Gua baca 1000 kali. Di ayat yang ke-1000, wallahu alam ya, wallahu alam. Kamar gua bawa melati. Kamar gua bawa melati, kayak gua di taman melati, bau melati itu. Bau melati. Terus sudah gitu gua bilang begini. Sama gini. Sugestinya bagus. Gua kan susah sholat subuh tuh susah. Gua bilang gua pengen sholat subuh. Tolong bangunin gua sholat subuh. Aing dicabok sampai kalagrag di kasur. Nah, itu juga sama gua mengalami. Dicabok sampai jatuh dari kasur gua. Nah, kalau kemarin gua bilang juga gitu, aduh gue subuh tuh susah banget ya. Ini udah 3 kali subuh nih. Di kuping gua ada yang teriak, "Pah." Cewek mau bikin kopi mah Gua bangun. penuhin. Suaranya si baby. Lumayan agak. Di kuping tadinya. Agak-agak tuh. Gua bangun. Setiap jam 5. Pah. Gitu. Cuma pah doang. Gua bangun. Tapi kalau kayak gitu suges harus percaya tuh. Suges. Iya. Tapi kalau yang kayak gini, lu bisa menjelaskan nggak kalau misalnya gitu gue baca Al-Kahfi 1000 balik terus tiba-tiba bok kembang, beneran bok kembang. Itu bukan sugesti. Terus gue bilang, tolong bangunin. Dicabok beneran berasa sakit. Jatuh gue dari tempat tidur. Gitu. Terus Itu pun sama iya. gua mengalami. Gila. gue merasa salah itu apa coba? Gue dibawa ke Cidahu di lapangan begini, tapi lapangan yang memang ditanemin rumput gajah buat makanan sapi. Bukan buat makanan gajah. Bukan. Rumput gajah, Namanya makanan rumput gajah ya. namanya rumput gajah. Harusnya rumput sapi. Rumput sapi ya. Kenapa? Salah. Perlu kita telusuri nanti ya. Di episode Iya. selanjutnya ya kita. Itu kan tinggi banget ya. Telusuri. Iya, itu tinggi banget. Masa gue disuruh zikir di tengah situ? Bener, suruh zikir. Nah itu gue berpikir bahwa ini kayaknya salah deh nih gue. Gitu, salah nih kayaknya nih gue. Suruh zikir di situ. Kata gue, ini menyatu dengan alam atau gimana? Gitu. Tapi kalau yang dibuat-buat Diam aja biasanya kalau yang beneran tuh. Diam aja. kayak yang ini ya. Kayak yang ini. Diam. Bisa tuh gila. Gimana Gi, cerita dong Gi, kali lu pernah ini atau masih berteman? Kata si Egi gini, jangan diceritain lah dari sebelah Kata ini si gua. Egy. Nggak enak gua Udah berceritanya. lah, udah bosen. Udah banyak itu. Banyak itu. Udah atulah please jangan Tapi ditanya. lu ngecamp ada tuh. Nah itu karena beraninya dari situ awalnya. Karena banyak yang nemenin karena ya? tahu. Tapi enggak, lu kalau ngecamp beneran sendiri itu. Beneran solo Ini semuanya. aja nih from the beginning aja dia pertama kali Ya, itu tuh yang Iya. Delea itu. Kalau pertama kali mah kan lagi tuh di rumah Atendi ya. Iya. Nah, tuh. Nah, Itu masih rumah kecil Atendi ya? itu masih kecil berapa ya? SD apa kalau nggak salah tuh. Dulu kelas 1 kelas 2 mungkin. Awal mulanya nih dari semua ngeliat-ngeliat kan lagi pada bahas tanaman nih. Terus ada yang bilang Wijaya Kusuma gitu. Aja mekar. Siapa tuh yang Ya, ngomong? lagi Pokoknya mekar di rumah si Atendi itu. ada yang ngomong. Itu udah pada ngomong Wijaya Kusuma, kamu ngomong pakai kata itu untuk membuka. Beneran anjir. Wijaya Kusuma kan waktu itu kan siapa entah yang di pikiran tuh wah semua pada bilang kan Wijaya Kusuma, Tapi emang- cepetan kamu ngomong passwordnya itulah untuk ngebuka Ngekliknya semuanya ya. nah kliknya di situ. Passwordnya ya, agak. Ngeri ya. Ini pada ngomong semua, kebetulan pada ngomong kayak Wa Inna, Wa Ida semua Memang kan lagi bahas, apa semua iya, lagi kan. bahas itu. Udah mumpung semuanya lagi bareng, ngomong aja Wijaya Kusuma. Pas bilang Wijaya Kusuma, setuyul keluar di situ. Tapi sebelum bilang kayak gitu, dalam hati itu udah dikasih tahu, tapi kamu jangan takut, ini dilindungin nih sama Allah semua, sama keluarga. Ya udah bilang, tapi sekalinya udah nyebut susah nih balik lagi, ditutup lagi itu pokoknya. Tapi nggak ada rasa takut sama sekali di situ. Pas udah ngomong Wijaya Kusuma, det, keluar tuh 2 tuyul di belakang. Dari rumah si Atendi. Ah, Anjay. kan langsung nyamperin dulu tuh Watoto kan. Diem aja di situ. Kenapa Gi gitu kan? Nah, Pam nyamperin. Terus ngomong lah akhirnya ke Papa kan. Tadi ngelihat ada 2 anak kecil gitu, keluar. Terus gimana? Ngobrol langsung. 2 ini masih ada nih 2 di situ ngeliatin. Lah. Nah, pas pulangnya itu Kayak bagaimana? ditemenin kan? Kayak bagaimana? Pelontos sama kayak di apa kayak Iya. digambarkan gitu ya. Sama aja kayak di film-film lah, tuyul gimana sih? 2. Jadi itu bukan image kita yang Bukan, membentukkan nampak emang- beneran. Enggak, maksudnya kan maksudnya gini loh.
kita kan berpikir tuyul tuh seperti ini, jadi kita yang membentuk, tapi emang begitu bentukannya ya. Bentukannya gitu, cuman parasnya kita nggak bisa jabarin karena takut ada gimana ya, susah lah itu, susah itu nanti. Pokoknya nggak asik jadi dilihat lah. nggak enak lah, pokoknya mukanya begitu. Dua nih sampai pulang diantar sama Pampam. Oh iya, ya gue inget banget itu. Diantar sama Pampam tuh ngelewatin kebun raya. Gi, apa yang dirasa katanya, ini nggak apa-apa Pam, omongin aja ya. Itu kan semobil, nggak tahu denger ya. Yang di depan BTM, Nah, pas Museum Zoologi. Museum Zoologi, kebun raya. Anjir kantor gua jangan dulu. Kantor samping BBI tuh. Emang ada. BBVIA ya. Nih, BBI kantornya sebelah sananya tuh. kata Pampam udah nggak apa-apa, omongin aja, ceritain aja. Bener nih, pada siap dengernya gitu, ngomong gitu. Kuntilanak dari ini apa, dari Lu coba sebut merek. rambutnya sampai ke jalan tuh, Oh gitu. sampai ke jalan, ke geleng. Kan sampai bilang, Pak jangan nyetirnya, jangan ngebut-ngebut, itu rambut kuntilanak takutnya kebawa. Nggak apa-apa, bawa aja ke rumah, kalaupun ke rumah nggak jadi apa-apa. Gitu maksudnya, melindungi aja. Umur berapa itu, umur berapa? SD lah. Pas itu waktu itu udah lama banget nih. SD. Lo semenjak itu terus. Semenjak itu terus nih, udah nih, masuk SMP, udah mulai kelihatan tuh nampak-nampak di rumah. Karena kan udah banyak ada ya Omidin lah, siapa yang ke rumah gitu, udah pada tahu kan. Karena emang ada turunan juga kan, kita kan dari atas itu. Nah itu tuh nah, itu tuh ada satu setan yang nggak pernah mau kabur di situ, yang agak iseng juga di rumah satu. Wujudnya pocong. Oh yang depan kamar. Nah, itu pertama kali. Disebut mulu Oh, mungkin mereknya nyebut gimana ya? Pertama kali itu pocong kelihatan di cermin. Oh ini pocong, tapi nggak takut dari situ. Oh pocong, tapi karakternya sama, terus dia berubah-berubah. Iya, jadi kuntilanak, maju mundur, terus Tapi jadi dia pocong juga. lagi. Kenapa? Dia juga. Dia juga. Menyerupai. Kalau sekarang mah bahasanya udah dibilang kayak pocong freelance tuh. Jadi karakternya satu, tapi ganti-ganti skin gitu kan. Ganti skin. Aduh kayak papan. Depan kamar ya Gi. Depan kamar itu segede gini nih. Pakai diamond enggak dia Apa kira-kira tuh? dia ganti skin? Badannya, Kakinya kakinya anjing. segede gini. Tinggi banget. Pas lu lagi buka pintu katanya. Yang lu pernah Ya. lihat gitu ya. Buka pintu tek. Wah, Tidur lagi pocong. Di atas kan sendiri kan, tidur di atas sendiri. Ini beneran pocong apa enggak nih tidur? Oh bener ini pocong ya. Suatu kali si Arka tuh ke Cibinong, terus dia pengen pup, ya kan. Bingung tuh, ngebingungin semua orang ya Kia, ngebingungin semua orang. Kata si Mamang almarhum, di belakang aja, yang depan ini, depan kolam, depan aja. Udah nggak pakai celana, dia lari ke belakang, langsung lari lagi, keluar lagi, nggak mau balik lagi tuh. Dia cuma mau pup di mana, di kamarnya Egi. Masuklah kamar Egi, kan ada kamar mandi kan. Nah di situ gua nungguin dong. Kata dia gini, pintunya buka aja Pak. Pintunya buka aja. Dibukalah tuh pintunya. Gua nyender di pintu. Biarkan liatin, Pak jangan nyender. Kenapa? Jangan, itu kejepit dianya. Hah, siapa kejepit? Gua bilang, itu dianya kejepit. Siapa kejepit? Ih jangan, itu kejepit. Ih kasihan. Gua minggir dong. Emang siapa kejepit? Ih jangan, ada di situ. Dia di belakang pintu, katanya nanti kejepit dianya, biarin aja katanya. Oh ya udah beres segala macem. Terus keluar, dia masih ngeliatin gitu aja. Ini pintu nih, dia ngeliatin ke atas gitu. Gua kan jadi agak sedikit senuker dia. Ayo buruan gitu. Terus udah gitu ditanya. Mamang yang ngomong. Terus ngobrol lah di depan barengan, ada Mamang. Iya kan? Terus si Arkatnya gini aja ke rumah yang depan yang tingkat gini. Mamang, jangan dilihat. Ditarik sama Mamang, jangan dilihat. Udah, Arka, udah jangan diliatin. Sini sama Aki, udah sama Aki. Jangan liatin gitu. Si Arkatnya gini aja tuh. Ada yang ini di atas gitu, itu rumah depan rumah Egi. Kalau almarhum si Mamang bisa. Kalau ngelihat gak bisa, Enggak. tapi tahu Dia aja. Ya tahu. mungkin nggak semua dari kita juga bisa. Nah, kocaknya tuh di keluarga kita, setiap Keluarga ada. aja satu orang yang Iya. Di keluarga gua nggak ada sih, cuma Arka doang. lu kan, tapi kan ada rasa. Ya keluar rasaan mah ya. Kalau gua kan bener-bener tambeng. Kalau si Madin tuh dia maksudnya bukan pertama ya, maksudnya dia
waktu di rumah si mama, bukan rumah mama, di mama si Mira ya, Lagi panas. lagi di rumah, dia jalan ke depan sendiri, pus gitu dah, pus di pintu kayak mana kucing dek, Jangan terlalu masih belum ada si Raya kan, masih kecil, mana kucing dek, tuh di atas, pus gede anjay, yuk ditarik wah ini pindah game. Enggak, gua yang paling panik mah ke rumah lu, gua masih Arka anjir. Wah itu memang ajaib, emang canggih loh. Si siapa namanya? Sabia depan, Arka, gua bawa mobil, Vivi di tengah, ya kan? Si Uti di paling belakang. Uti di paling belakang. Ya. Si Arka di depan kan. Iya, tapa porengkelan diharap. Itu nunjuk. Udah nggak mau diem, gua bingung, gua lagi bawa mobil. lantai 2. Enggak, gua lagi di jalan. Yang pohon bambu itu enggak, pohon bambu dekat rumah si Abang. Kalau pengen ada pohon bambu tuh, apa kebun bambu. Turunan. Pindahan dari yang Pos yang mau Ah, deket pos. itu dia loncat si Arka sampai takut. Itu di Itu kayak- jendela, dapat di kaca mobil. Sampai akhirnya dia pindah ke kursi paling belakang. Gua pakai Luxio dulu kan. Kursi paling belakang, dia diem. Takut banget. Setelah lewat pohon bambu, pindah lagi ke depan biasa aja. Tapi emang di situ si bibi yang kerja di rumah gue juga kan, gue suruh ke kantor balik ke porengkelan gitu, langsung kayak itu nah sih teh gue bilang, ih atuh bang makanya besok mah jangan maghrib bang. Ih kaki kita tarik, dipegang kaki dia. Kalau sampai dipegang ini Gi. Enggak, kalau kontak enggak, karena emang udah ada yang jaga sih, emang udah. Ya. Kalau tahu. lo nabrak gitu yang dirasain apa? Enggak, karena jauh. Oh, Jarak. Dia nggak berani. Nah, kalau si Kapas pernah lihat? Nah gitu Siapa? dia gue mau nanya. Pernah lihat nggak? Di keluarga kita tuh si Kapas tuh Lu pernah lihat nggak? bener gak? Itu harusnya tetangga, Pak Harusnya Pak Cecep. harusnya nanya si Yang Dara. lihat tuh. Pak Cecep jalan di depan rumah. Weh, Pak Haris hebat ya, punya macan Bingung. besar segede tempayan segede gini. Apa? Si Kapas gitu pernah lihat? Kalau lihat nampak nggak pernah, justru Iya. dia justru ngelindunginnya tuh ngindarin itu aja yang wujud Pernah ini si Kapas gitu. nampakin langsung nggak pernah. Makanya tapi kan dulu disuruh ngasih makannya tuh pakai kunyit kan. Katanya Kunyit sampai dilempar. nanam Besoknya pohon tuh udah kunyit. hilang. Ah serius? Iya, si Iya. kunyit itu udah nggak tahu tiba-tiba hilang aja terus kering dalam sehari gitu. Emang Iya, makanannya kunyit. itu Katanya gitu ya. dilempar kunyit. aja Kencur. kunyit juga kunyit Oh. Sampai nanam kunyit habis Sampai ke nanam kolam tuh kunyit. masih gue inget mah. papa Si Papa udah tuh. lemparin Udah aja disuruh. Gi. Enggak naruh Kasih aja makan. katanya naruh. Taruh. Besoknya udah kering atau hilang. Oh gitu. Si kunyit itu emang dimakan. Jadi mas yang belum gua tahu tuh asal usul kapuk itu dari mana? Dari opa? Enggak, maksudnya silsilanya kenapa Dari- dia mau wujud jadi Dari opa. Jadi gini, gimana tuh? bapaknya opa itu Wedana. Iya, Bapaknya bener. opa tuh Wedana. Wedana Kayak- itu kayak- berarti Camat. bukan Kayak lebih tinggi dibanding bupati. Bupati. Wedana itu menguasai wilayah Cianjur, Sukabumi dan gubernur Bogor. lah ya. Tapi enggak setinggi Karesedanan. gubernur. Enggak. di atas, Ya, di bawah. di bawahnya gubernur, Di di atasnya bupati. Bupati. Gitu. Nah, bapaknya opa tuh Wedana Bogor. Ya, Raden Sukarya tuh Wedana Bogor. Zaman dulu yang namanya kayak begitu-begitu, jadi Wedana atau apa segala macam pasti sakti. Nah, dia Ada apa sih? apa? Punya kayak begituan. Dia punya peliharaan. Sebetulnya namanya bukan si Kapas. Gue dikasih tahu namanya, tapi kalau kita sebutkan dia nyamperin. Gue dikasih tahu gue dikasih tahu namanya. Jadi Itu yang tadi Egy sebutin lagi itu. bukan. Kalau di kalau Kapas itu sebutan karena dia warnanya putih. Ada namanya. Gue dikasih tahu karena gue anak apa cucu paling tua, dikasih tahu namanya. Paling muda mau tahu juga. Spill. Sira, bukan dong. Sisil. Iya. Nah, ada namanya. Nah, dia itu dulu bukan jaga dulu tugasnya. Nganter Tunggangan. nganter sana sini. Lu kebayang nggak bapaknya opa dulu Ciampea dan pasar ikan Jakarta tuh jauh zaman dulu, nggak seperti sekarang. Sekarang aja jauh nggak? Masih jauh lah. Dia bisa beli ikan, berangkat ke pasar ikan, pulang ke rumah ikannya masih hidup. Ikan laut masih hidup ikannya.
Secepat apa dia berarti itu. Nah itu diturunkan. Nah terakhir dia turunnya ke Opa. Tapi Opa sudah bilang sama si Apas. Dia bilangnya begini, kamu boleh ikut sama saya, tapi saya tidak akan pernah minta tolong sama kamu. Saya tidak akan pernah ngasih makan kamu, dan saya tidak akan pernah ngasih apa-apa sama kamu. Tapi kalau kamu mau ikut silahkan. Opa bilang begitu. Jadi berhenti di Opa tuh, dia nggak pernah disuruh, nggak pernah apa, tapi dia ikut tetap. Kalau kamu mau melindungi keluarga saya silahkan, tapi saya tidak akan pernah ngasih makan kamu, saya tidak pernah minta tolong sama kamu, tapi kalau kamu mau ikut boleh. Berarti dulu wujudnya emang bukan Memang asli. bukan. Memang udah di zaman dulu udah begitu bentuknya. Dan gini, ada suatu ketika Dara yang cerita sama gua. Ingat gak dia pernah jadi pembawa acara pendekar? Di Sumatera. Ya. Nah udah gitu, tahu nggak perguruannya Iko Uwais? Silat harimau. Silat harimau itu kan manggil. Dia manggil yang begitu-begitu. Suatu saat Dara, silat harimau itu bukan ada di Sumatera, jangan salah, adanya di Bogor. Bukan di Sumatera. Ya. Saya pengantar saya. Nah udah gitu, suatu saat Dara ikut ada di situ, ada di tempat silat harimau itu. Semua manggil dong. Tidak ada satupun yang datang. Karena ada satu harimau paling tua di antara yang lain, dan tidak ada yang berani dekat masuk ke situ. Karuhun, ya. Nah, terus kalau dia sudah berwarna putih berarti dia lagi siaga. Kalau nggak siaga warnanya biasa. Nah, yang cerita si Om Bos sebenarnya ada yang loreng itu itu dari Oma. Skin itu beda skin. Beda skin. Itu dari Oma. Itu nggak pakai diamond. Itu nggak pakai diamond. Nah kalau yang dari Oma itu ada 6. Ada 6. Standar aja skin standar. Ya, yang dari Oma itu ada 6 dan nggak ikut sama Oma. Kalau yang putih itu skin epic. Karena sudah karena sudah ada si Kapas. Khusus untuk Starlight member. Udah paling jadi si Kapas sudah paling tua. Puter dia itu nggak pernah tinggal stay di satu tempat setelah Opa nggak ada. Dia tidak pernah stay di satu tempat. Terakhir itu ada di Perwira waktu pas setelah Oma meninggal. Ingat nggak yang si Teh Dea sama si Gita tuh dia kasurnya loncat-loncat. Nah itu dia pindah. Nah itu Pindahnya ke Loncat Cibinong. gimana? Loncat-loncat kayak diangkat-angkat gitu, digabruk-gabruk. Lagi tidur. Lagi tidur siang-siang. Gak berubah pada loncat-loncat. Wah, ya, teriak-teriak itu rame di Perwira sampai pada masuk ke kamar depan. Om Oto, Pam-Pam. Dianya lagi megangin kasur tuh duaan, lagi loncat-loncat di kasur. Dan banyak yang lihat gitu. Dan semua orang lihat dia loncat-loncat, kasurnya loncat-loncat, dan itu pindah tuh ke Cibinong. Itu pindah ke Cibinong. Ya tapi sering jalan-jalan walaupun Jalan-jalan. Di Sinarwaluyo, terus dia ke Senang Barang. Tanah Baru mah nggak usah ya. Enggak, dia pokoknya gini, dia muter. Tapi ketebak gak ujungnya bakal kayak gimana gitu? Itu Terus. tuh bakal terus-terusan. Terus. Itu terus. Terus itu Karena dia anak pertama kalau perempuan atau anak laki-laki pertama, cucu pertama atau cucu laki-laki pertama terus ke bawah. Ikut terus. Dan dia kan janji. Makanya tapi Opa bilang, janjinya Opa, gua nggak akan ngasih makan, gua nggak akan minta tolong, kalau mau ikut silahkan. Itu janjinya Opa. Itu janjinya Opa. Tapi dia ikut. Tapi karena yang bikin perjanjiannya itu di atasnya lagi, kita nggak bisa Kita nggak bisa apa-apa. apa-apa. Terus gini, pernah ke IPB? Ya, IPB Dermaga ada Palalangon. Kalau sekarang ada tulisannya tuh, Cagar Budaya. Itu tuh makam Yang kita kesana Uyut, maghrib itu, Langsung ke benteng. itu yang makam begini nih, makam tempat itu anjay. ilalang. Asik itu kayak masuk IPB Dermaga belakang. kayak ini ya kayak Masuk dunia lain. anjir. Berarti itu gila gua. Pas terakhir nanjak tangga itu, nggak banget itu anjir, mana udah Nah. maghrib, Mana kayak yang maghrib. panjang lorong. Oh, yang tinggi ya? Ah itu Itu dekat asrama ininya perempuan. Uyutnya Opa. batu. Tapi sekarang itu udah banyak yang dibongkar makamnya, tapi memang ada satu makam Nggak yang bisa dibongkar. Beko aja patah. Nggak bisa itu. Mau di beko Gua aja nggak patah. tahu. Makanya gue tuh pengen ke situ, cuman gue nggak tahu masuknya udah dari mana. Iya. Karena udah nggak ada.
Udah apa si pohon yang dulu jadi patokan kita kalau ke situ udah nggak Udah ada. nggak ada. Karena udah jadi bangunan bukan fakultas, Asrama. gedung bukan asrama, gedung apalah baru. Gedung jadi udah modern nggak baru. seserem Udah. Iya. Pernah sekali dulu bener. Seremnya masih. Masih, Sama tapi sih. maksudnya bangunannya Ukurannya udah nggak ada tapi. Iya, Nah maksudnya itu si pohon sebagian itunya. udah dipindahin, tapi ada satu yang nggak bisa katanya info tapi gue belum pernah ya menelusuri lebih lanjut, belum pernah. Cuma katanya masih ada satu lagi. Jadi gue sebenarnya nggak tahu pintu masuknya dari mana juga, gue nggak tahu. begini. Sebenarnya kalau kita ngomongin kayak sekarang nih, kita Klan Harun gitu. Harusnya apa ya? Itu suatu kebanggaan buat kita karena kita ini orang Bogor pertama asli. Kalau dari Opa ya, kita ini orang Bogor. Kedua, terah kita itu bukan sembarangan. Iya, terah kita itu bukan sembarangan. Cuma apa? Kita ini full blood, bukan half Iya, blood. bukan half blood kita ini. Full blood. Iya, karena gini. Tapi kan semua putus di Opa. Gak usah jauh-jauh, gelar aja putus di Opa. Nggak ada lagi. Nggak dipakai. Opa kan gak mau, kata Opa gak usah, karena nanti kamu kenapa-napa kasihan, berat sama gelarnya. Kita pulang. Ini gue sambil spill biayanya. Kalau untuk motocamp per satu orang itu 40.000 dan motornya itu parkir 20.000 untuk motocamp. Fasilitas di sini itu ada toilet. Kalau musola sih nggak ada ya, musolanya jauh, tapi kalau untuk motocamp. Dan yang paling disayangkan itu sinyal sih. Sinyal di sini tuh nggak dapet. Jadi, waduh, sayang banget ya di situ sih. Pak, pulangnya agak lebih enak karena menurun ya. Kalau berangkatnya aduh, harus cek ban juga sih kalau camping di sini. Pastiin bannya ban yang mode trail gitu, jangan ban road. Kalau ban road itu ya resikonya gini jalannya dan licin. Enaknya di situ. Pagi hari jam 9.30 hari Jumat, rame ya. Kebun raya. Oke, memori gua baterai gua udah 10%. Kayaknya gua udahan dulu nih. Baterai udah mulai low. Thank you buat yang udah nonton video Talk and Ride kali ini. Semoga next camping kita lebih seru lagi, lebih banyak hal-hal yang menarik lainnya. See you gentlemen.